Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang setia menemani dan mendengarkan cerita di channel ini. Malam itu, ballroom Hotel Aruna dipenuhi cahaya kristal yang jatuh seperti hujan kecil dari langit-langit. Lampu gantung berkilau, memantulkan kilap di gelas-gelas anggur dan lantai marmer yang licin oleh langkah para tamu. Musik piano mengalun pelan, cukup manis untuk menenangkan, cukup dingin untuk menjaga jarak. Para tamu tersenyum dengan sopan, senyum yang sudah terlatih untuk pesta-pesta orang lain. Mereka tertawa di waktu yang tepat, mengangguk di kalimat yang terasa penting, dan mengangkat ponsel saat momen dianggap layak diabadikan. Di atas panggung kecil yang dikelilingi bunga putih, Naya berdiri di samping suaminya, Dimas. Malam ini adalah ulang tahunnya yang ke-28. Sebuah pesta mewah, yang terasa janggal, mengingat dalam beberapa bulan terakhir, Dimas sering mengeluh tentang bisnis yang sedang seret, dan proyek yang belum cair. Gaun biru tua membalut tubuh Naya. Sederhana tapi anggun. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya dihias senyum yang terlatih sejak kecil. Senyum perempuan yang diajari untuk tidak membuat suasana menjadi canggung. Namun di balik senyum itu, telapak tangannya terasa dingin, seolah ada es yang mencair di bawah kulitnya. Ia menggenggam jemari Dimas, tapi yang ia rasakan bukan kehangatan, melainkan jarak. Berbeda dengan Ayah, Dimas tampak seperti pria yang baru saja menaklukkan dunia. Jas hitamnya jatuh sempurna di bahu, jam mahal di pergelangan tangannya berkilau tiap kali ia mengangkat gelas. Tatapannya penuh percaya diri, senyum tipis yang sering muncul pada orang yang merasa memegang kendali atas segalanya. Sesekali ia menepuk ringan punggung Naya, gerakan yang dari jauh terlihat mesra, tapi dari dekat terasa seperti isyarat agar Naya tetap di tempatnya. Di barisan paling depan, duduk Bu Lestari, Ibu Dimas. Dagu terangkat, bahu tegap, matanya menyelusuri ruangan seperti sedang memeriksa hasil investasi. Senyumnya muncul saat beberapa tamu menyapanya dengan hormat, seolah pesta ini adalah bukti keberhasilannya membesarkan anak lelaki yang berhasil. Sementara itu, di barisan paling belakang, berdiri seorang perempuan dengan gaun sederhana dan tas kecil di tangannya. Bu Ratna Wisesa, Ibu Naya. Ia tidak ikut bercengkrama, tidak pula sibuk memfoto. Matanya hanya tertuju pada putrinya di atas panggung. Tatapan yang tenang, tapi penuh perhatian. Seperti seseorang yang sedang menghitung kemungkinan terburuk, diam-diam. Naya sempat menoleh ke arah belakang. Tatapan mereka bertemu sesaat. Entah mengapa, jantung Naya berdetak lebih cepat saat itu. Seorang pembawa acara mulai mengucapkan kalimat-kalimat manis tentang cinta, tentang perjalanan rumah tangga, tentang doa-doa baik untuk masa depan. Para tamu bertepuk tangan, sebagian mengangguk setuju, sebagian lagi sibuk mengatur kamera agar sudut wajah mereka tampak paling cantik di layar. Naya mendengarkan, tapi rasanya seperti mendengar dari dalam air. Suara-suara terasa jauh. Yang ia rasakan hanya firasat kecil yang menempel sejak sore. Perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, meski ia tak tahu harus menunjuk ke bagian mana. Ia mencoba mengabaikannya. Ini pesta ulang tahunnya, katanya pada diri sendiri. Tak ada seharusnya yang buruk di malam seperti ini. Namun tak ada satupun di ruangan itu yang tahu bahwa di balik musik lembut dan cahaya kristal, malam itu bukan sedang menyiapkan perayaan, melainkan sebuah awal dari kehancuran yang rapi, disusun dengan senyum, dan dibungkus dengan kata hadiah. Dimas mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara. Gerakannya mantap, seolah ini bagian yang memang sudah ia tunggu-tunggu sejak awal malam. Para tamu kembali tenang. Musik dihentikan. Beberapa orang langsung mengangkat ponsel. Naluri alami manusia saat merasa akan ada sesuatu yang menarik untuk direkam. Hadiah spesial untuk istriku, kata Dimas lantang, dengan senyum tipis yang sulit ditebak artinya. Naya menoleh ke arahnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menunggu kotak kecil, mungkin perhiasan, mungkin jam tangan. Sesuatu yang pantas disebut hadiah di pesta seperti ini. Namun dari saku jasnya, yang keluar bukan kotak belurut, melainkan sebuah amplop coklat tebal, kusut di sudut-sudutnya, seperti sudah sering diremas. Tanpa ragu, tanpa isyarat peringatan, Dimas melemparkannya ke arah Naya. Amplop itu mengenai dadanya sebelum jatuh ke lantai dengan suara pelan yang terasa jauh lebih keras di telinga Naya.
Seketika, ruangan menjadi hening. Hening yang canggung. Hening yang penuh rasa ingin tahu. Beberapa tamu saling pandang. Bu Lestari di barisan depan tersenyum kecil, seolah sudah tahu isi kejutan itu. Naya menunduk, memungut amplop itu dengan tangan yang mulai bergetar. Ia mengangkat wajah, ingin bertanya. Tapi Dimas sudah lebih dulu bicara. "Buka, baca sekalian," katanya datar dan dingin, seperti sedang memerintah karyawan bukan berbicara pada istrinya. Naya menelan udah. Jemarinya terasa kaku saat membuka lipatan kertas di dalam amplop. Huruf-huruf di halaman pertama menari di depan matanya. Namun satu judul di bagian atas terlihat terlalu jelas, terlalu besar untuk diabaikan. Gugatan cerai. Dadanya terasa seperti dihantam sesuatu yang tak terlihat. Nafasnya tercekak. Dunia seakan menyempit, hanya menyisakan kata-kata itu di hadapannya. Untuk beberapa detik, Naya lupa di mana ia berdiri. Lupa bahwa ada puluhan pasang mata menatap Naya. Lupa bahwa ini seharusnya hari ulang tahunnya. Lalu suara-suara mulai muncul. Bisikan. Tawa kecil yang ditahan. Bunyi kamera ponsel yang mulai merekam. Beberapa tamu tak lagi berusaha menyembunyikan rasa penasaran mereka. Layar-layar kecil terangkat, mengarah ke wajah Naya yang mulai pucat, ke tangan yang menggenggam kertas seolah itu bisa menyelamatkannya dari jatuh. Naya mengangkat pandangan ke arah Dimas, mencari satu tanda bahwa ini hanya lelucon yang terlalu kejam. Satu isyarat bahwa ini bukan sungguhan. Namun yang ia temukan hanya wajah datar, tenang, yakin, dan sama sekali tidak ragu. Dan di detik itulah Naya mengerti. Hadiah malam ini bukan untuk membuatnya bahagia. Hadiah malam ini adalah untuk menjatuhkannya di hadapan semua orang. Dimas masih memegang mikrofon. Ia tidak menurunkannya, tidak memberi Naya waktu untuk bernapas, apalagi untuk bertanya. Ia berdiri tegak, menatap para tamu satu persatu, seperti seorang pembicara yang sedang mempresentasikan laporan kegagalan proyek. "Aku capek," katanya. Suaranya terdengar jelas dan tenang. Capek hidup sama orang yang gak punya ambisi. Hidupnya muter di hal-hal kecil, rumah, dapur, keluarga. Gak pernah mikir gimana caranya naik level. Beberapa tamu mengangguk pelan, seolah sedang mendengar sesuatu yang masuk akal. Yang lain hanya diam, menikmati drama tanpa perlu ikut terlibat. Naya menatap Dimas, bibirnya sedikit terbuka, ingin menyela. Ingin berkata bahwa justru karena ia mengurus rumah, Dimas bisa fokus bekerja. Ingin mengingatkan bahwa ia pernah meninggalkan karirnya demi pernikahan ini. Namun dadanya terasa sesak, seolah ada tangan yang menekan paru-parunya dari dalam. Sebelum ia sempat bersuara, Bu Lestari sudah lebih dulu ikut bicara dari kursinya di barisan depan. "Dari dulu ibu bilang," katanya, nyaring tanpa ragu. "Pandangan kamu itu terlalu tinggi buat pasangan kayak dia. Kamu cocoknya sama orang yang bisa kejar kamu, bukan yang bikin kamu nunggu." Beberapa orang menoleh ke arah Naya. Tatapan yang tadinya sekadar penasaran, kini berubah jadi penilaian. Naya menunduk sedikit. Wajahnya terasa panas, tapi tubuhnya dingin. Ia ingin membela diri. Ingin berkata bahwa cinta tidak selalu soal siapa yang lebih cepat, lebih tinggi, lebih kaya. Ingin bertanya sejak kapan menjadi setia dan mendukung disebut sebagai tidak punya ambisi. Tapi kata-kata itu berhenti di tenggorokan. Ia seperti sedang ditelanjangi, bukan hanya oleh suaminya, tapi oleh seluruh ruangan yang kini tahu bahwa ia dianggap tidak cukup, tidak sepadan, tidak layak. Dimas menarik napas pendek, lalu melanjutkan, seolah belum selesai menyampaikan daftar alasan. "Dan karena itu," katanya, "malam ini aku mau kalian kenal seseorang." Kalimat itu jatuh seperti palu terakhir. Pintu samping ballroom terbuka. Seorang perempuan melangkah masuk dengan gaun terang dan sepatu hak tinggi yang berbunyi pelan di lantai marmer. Langkahnya tenang. Wajahnya tersenyum, percaya diri, seolah ia memang pantas berada di panggung ini. Namanya Kirana. Cantik dengan cara yang rapi. Makeup sempurna, rambut tersisir halus, postur tubuh yang tegak seperti orang yang terbiasa diperhatikan. Ia naik ke panggung, berdiri di sisi Dimas. Dan tanpa ragu, Dimas menggenggam tangannya. Genggaman yang tidak disembunyikan. Tidak malu,
tidak peduli siapa yang sedang berdiri tepat di depannya. Naya merasa kakinya hampir tak mampu menopang tubuhnya sendiri. Ia menatap tangan mereka yang saling tertaut. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak lagi merasa bingung. Ia mengerti sekarang. Gugatan cerai itu bukan keputusan mendadak. Ini bukan emosi sesaat. Ini adalah akhir dari cerita yang sudah lama ditulis tanpa sepengetahuannya. Dan pesta ulang tahun ini hanya panggung untuk memperkenalkan pemeran pengganti. Kirana menoleh ke arah Naya. Senyumnya tipis, rapi, dan terlalu tenang untuk situasi sekejam ini. Tatapan mereka bertemu. "Maaf ya," kata Kirana, suaranya lembut tapi tegas. Tapi Dimas butuh pasangan yang bisa jalan cepat, bukan yang bikin nunggu. Kalimat itu diucapkan tanpa nada marah. Justru itu yang membuatnya terasa lebih menyakitkan. Seolah keputusan ini sudah dipikirkan matang, tanpa ruang untuk perasaan siapapun yang ditinggalkan. Beberapa tamu terlihat saling pandang. Ada yang menggeser posisi duduk, ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel. Namun lebih banyak yang tetap penonton, seperti sedang menyaksikan adegan penting dari sebuah pertunjukan mahal. Naya membuka mulut, ingin berkata sesuatu, namun tak ada suara yang keluar. Dimas mengambil alih lagi, nadanya kini lebih keras, lebih dingin. "Mulai malam ini, kamu keluar dari rumah," katanya. "Itu atas namaku. Semua atas namaku." Kata-kata itu menghantam lebih keras dari amplop yang tadi dilemparkan. Keluar dari rumah. Dari tempat yang ia rawat, ia bersihkan, ia isi dengan doa-doa diam setiap malam. Bu Lestari terkekeh kecil dari kursinya. "Syukur masih boleh bawa baju," katanya santai. "Banyak orang di luar sana yang lebih parah nasibnya." Beberapa orang tertawa kecil, entah karena setuju, entah karena canggung. Naya menunduk, menggenggam kertas gugatan itu erat-erat. Matanya panas, tapi ia menolak membiarkan air mata jatuh di hadapan mereka. Bukan karena ia tidak hancur, tapi karena ia menolak memberi mereka kepuasan melihatnya runtuh. Namun di tengah kerumunan wajah asing dan tatapan penuh penilaian, mata Naya justru mencari satu orang, ibunya. Di barisan paling belakang, Bu Ratna masih berdiri di tempatnya. Wajahnya tetap tenang, terlalu tenang, untuk seorang ibu yang sedang menyaksikan putrinya dipermalukan di depan umum. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada isyarat panik, tidak ada gerakan tergesa. Hanya pandangan yang dalam, seolah berkata, "Tenang, ibu di sini." Dan saat itulah, Bu Ratna melangkah maju. Langkahnya tidak cepat, tidak pula ragu. Satu langkah, lalu satu lagi. Sepatu sederhananya berbunyi pelan di lantai marmer yang sunyi. Sementara perhatian seluruh ruangan perlahan beralih dari panggung kepada perempuan sederhana yang berjalan menuju pusat keramaian. Tak seorang pun tahu bahwa sejak detik itu, arah cerita akan segera berubah. Bu Ratna berjalan tenang menyusuri lorong tengah ballroom. Langkahnya tidak tergesa, tidak pula ragu. Seolah ia sedang memasuki ruang rapat, bukan arena yang baru saja mempermalukan putrinya. Di sampingnya berjalan seorang pria berjas rapi, membawa tas dokumen hitam yang terlihat berat. Wajahnya serius, matanya awas, seperti seseorang yang terbiasa menyaksikan hal-hal yang jauh lebih rumit daripada drama keluarga. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Beberapa kepala menoleh, mencoba menebak siapa perempuan sederhana yang kini menjadi pusat perhatian itu. Dimas menyeringai kecil dari atas panggung. "Mau drama juga, Bu?" katanya sinis. "Atau mau bela anak sendiri pakai air mata?" Bu Ratna tidak menjawab. Ia bahkan tidak menoleh ke arah Dimas. Ia terus berjalan, sampai jaraknya hanya beberapa langkah dari panggung. Dan sebelum siapapun sempat berkata apa-apa lagi, dua petugas keamanan hotel mendekat dengan cepat. Bukan untuk menghalangi, melainkan untuk membungkuk hormat di hadapan Bu Ratna. Beberapa tamu terkejut. Suasana yang tadinya riuh oleh bisikan mendadak senyap. Manajer hotel datang tergesa dari sisi ruangan, wajahnya pucat. "Maaf Bu, saya tidak tahu Ibu hadir malam ini," katanya dengan napas sedikit tersengal, suaranya penuh hormat. Bu Lestari mengernyit, jelas tidak memahami apa yang sedang terjadi. Dimas sendiri mulai kehilangan senyum santainya.
Manajer itu menoleh ke arah para tamu lalu berkata dengan suara yang terdengar jelas ke seluruh ruangan. Izinkan saya memperkenalkan. Ibu Ratna Wisesa adalah komisaris utama jaringan Hotel Aruna, sekaligus salah satu pemegang saham Yayasan Induk kami. Kalimat itu jatuh seperti benda berat ke lantai. Senyum-senyum di wajah para tamu membeku. Beberapa orang refleks meluruskan posisi duduk. Yang tadi sibuk merekam, perlahan menurunkan ponsel mereka. Bu Lestari tampak kaku di kursinya. Tatapan sombongnya berubah menjadi kebingungan yang sulit disembunyikan. Dimas menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak ia naik ke panggung, ia tidak lagi terlihat seperti pria yang mengendalikan ruangan. Bu Ratna akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Dimas dengan tenang. Tatapan seorang ibu, dan juga tatapan seseorang yang sudah lama memahami cara kerja dunia. Sementara Naya yang masih berdiri di sisi panggung dengan kertas gugatan di tangannya, merasakan sesuatu yang baru muncul di dadanya. Bukan lagi rasa malu, melainkan secercah aman. Karena kini ia tahu, ia tidak sendirian di ruangan ini. Dan permainan yang tadi terasa sudah dimenangkan pihak lain, baru saja memasuki babak yang berbeda. Pria berjas di samping Bu Ratna melangkah maju satu langkah. Ia membuka tas dokumen hitam itu, mengeluarkan map tebal berisi kertas-kertas yang sudah diberi penanda warna. "Nama saya Andre," katanya dengan suara datar dan profesional. "Saya dari tim kepatuhan internal perusahaan tempat Pak Dimas bekerja." Beberapa tamu mulai berbisik lagi. Kali ini dengan nada berbeda. Bukan lagi rasa ingin tahu tentang urusan rumah tangga, melainkan kegelisahan tentang sesuatu yang jauh lebih serius. Andre melirik ke arah Dimas sebentar, lalu kembali menatap dokumennya. "Dalam 3 bulan terakhir, kami menemukan sejumlah transaksi mencurigakan yang mengarah pada penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi," lanjutnya, "termasuk pembayaran vendor, dekorasi, catering, dan sewa ballroom untuk acara malam ini." Beberapa tamu refleks menoleh ke sekeliling, seakan baru menyadari bahwa mereka sedang berdiri di tengah bukti kejahatan. Dimas melangkah maju setengah langkah. "Itu fitnah," katanya cepat. "Semua itu atas persetujuan." Andre mengangkat tangannya, memotong dengan tenang. Per detik ini, akses Pak Dimas ke seluruh sistem keuangan dan database perusahaan sudah dibekukan. Keputusan itu berlaku sejak 20 menit yang lalu. Wajah Dimas mengeras. Jam mahal di pergelangan tangannya kini terlihat seperti barang yang terlalu mencolok di tengah situasi genting. Andre membalik halaman. Selain itu, terdapat beberapa vendor fiktif dan vendor afiliasi keluarga yang sedang kami selidiki. Saat sebuah nama disebut, wajah Bu Lestari langsung berubah pucat. Tangannya mencengkeram tas kecil di pangkuannya. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tak ada suara yang keluar. Tatapan para tamu kini berpindah dari Naya kepada keluarga Dimas. Di tengah kekacauan emosi itu, Kirana perlahan melepaskan tangan Dimas. Gerakannya halus, tapi tegas, seolah memutus sesuatu yang sejak awal tidak pernah benar-benar ada. Ia melangkah sedikit menjauh, lalu berkata dengan suara dingin dan jelas, "Aku bukan pacarnya." Dimas menoleh tajam ke arahnya. "Apa maksud kamu?" Kirana menatapnya tanpa ragu. "Aku konsultan kepatuhan eksternal. Tugasku mendekati orang yang terlalu percaya diri, yang merasa aman karena berpikir tak ada yang mengawasi." Beberapa tamu terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. "Semua percakapan penting kita," lanjut Kirana, "sudah dicatat dan dilaporkan." Dimas seperti kehilangan kata-kata untuk pertama kalinya malam itu. Panggung yang tadi digunakan untuk mempermalukan Naya, kini berubah menjadi ruang pembongkaran bagi dirinya sendiri. Sorot lampu, tatapan tamu, dan bisik-bisik yang dulu mengarah pada Naya, sekarang sepenuhnya tertuju pada Dimas. Dan Naya yang masih berdiri di tempat yang sama sejak awal, akhirnya menyadari sesuatu yang getir sekaligus melegakan. Penghinaan yang ia terima barusan, ternyata hanyalah bagian kecil dari rencana yang jauh lebih besar. Rencana yang kini mulai menutup jebakan, tepat di bawah kaki orang yang tadi ingin menjatuhkannya. 2 petugas keamanan sudah berdiri di sisi panggung ketika Dimas akhirnya sadar bahwa situasi tidak lagi berpihak padanya. Saat salah satu tangan petugas menyentuh lengannya, Dimas mendadak berontak.
"Tunggu!" teriaknya keras. Suaranya memantul di seluruh ballroom. Dia juga terlibat. Semua rekening itu atas nama Naya. Semua kepala langsung menoleh ke arah Naya. Dalam sekejap, rasa aman yang baru saja tumbuh di dadanya seperti disapu bersih. Tatapan para tamu kembali mengarah padanya. Kini bukan sebagai korban, tapi sebagai kemungkinan pelaku. Andre menoleh ke arah dokumennya, lalu mengangguk pelan. "Benar," katanya jujur. "Ada beberapa rekening yang memang dibuka menggunakan data atas nama Ibu Naya." Naya merasa lututnya melemas. Aku nggak tahu apa-apa soal itu," ucapnya lirih, tapi suaranya hampir tenggelam di antara bisik-bisik yang kembali muncul. Namun tiba-tiba, sebuah ingatan muncul dengan jelas di kepalanya. 3 bulan lalu, malam yang biasa, Dimas duduk di sofa sambil menyerahkan beberapa lembar kertas. Katanya, "Ini buat administrasi kantor, cuma formalitas, tanda tangan aja di sini sama fotoin KTP kamu ya." Waktu itu Naya tidak curiga, ia percaya, seperti istri pada umumnya. Tangan Naya gemetar saat merogoh tasnya, mengeluarkan ponsel. Ia membuka galeri, mencari sesuatu yang hampir terlupakan. Lalu ia mengangkat layar itu ke arah Andre. Ini foto yang aku ambil waktu itu," katanya, napasnya pendek. "Aku baru sadar ini bukan kertas kosong." Di layar ponsel tampak jelas formulir pembukaan rekening, lengkap dengan kolom tanda tangan dan data pribadi. Ruangan kembali sunyi. Andre mendekat memperhatikan layar itu beberapa detik, lalu menoleh ke arah petugas. "Itu bukti penyalahgunaan identitas," katanya tegas, dan memperkuat dugaan bahwa Ibu Naya tidak mengetahui transaksi tersebut. Beberapa tamu terdengar menarik napas lega. Yang lain mulai berbisik dengan nada berbeda, lebih hati-hati, lebih menyesal. Dimas menatap layar ponsel itu seperti menatap hukuman yang baru saja ditandatangani atas namanya sendiri. Senyum terakhir di wajahnya lenyap. Tak ada lagi kata-kata, tak ada lagi pembelaan. Yang tersisa hanya tatapan kosong seorang pria yang baru menyadari bahwa rencananya tidak hanya gagal, tapi juga berbalik mengikat dirinya sendiri. Namun bahkan saat kedua lengannya mulai dipegang petugas, Dimas masih sempat menoleh dengan tatapan tajam. "Kalian pikir selesai?" katanya dengan suara rendah tapi penuh ancaman. "Di rumah ada brankas, isinya bisa jatuhin kamu juga." Tatapannya mengarah ke Bu Ratna, lalu ke Andre, dan akhirnya berhenti di wajah Naya, seolah ingin memastikan bahwa ketakutan itu benar-benar sampai. Beberapa tamu terdengar menarik napas. Ancaman itu terdengar bukan seperti gertakan kosong. Naya merasakan dingin merayap di punggungnya. "Kalau memang ada," katanya pelan tapi tegas, "aku mau lihat sekarang." Atas permintaan Naya dan dengan pertimbangan bukti yang terus bertambah, petugas memutuskan untuk menuju rumah Dimas dan Naya malam itu juga, dengan pengawalan resmi. Perjalanan terasa lebih sunyi daripada yang seharusnya. Tak ada percakapan, hanya suara mesin mobil dan lampu jalan yang lewat seperti garis-garis pucat di kaca jendela. Rumah yang biasanya terasa hangat, malam itu tampak asing. Lampu ruang tamu menyala, tapi udara di dalamnya dingin dan berat. Dimas menunjuk ke arah kamar tidur. "Di lemari," katanya singkat. Petugas membuka pintu lemari, menggeser beberapa gantungan baju. Di balik tumpukan mantel, tersembunyi brankas kecil berwarna hitam menempel rapat di dinding. Setelah kode dibuka, pintu brankas berderit pelan. Isi di dalamnya membuat semua orang terdiam. Bukan perhiasan, bukan uang tunai, melainkan berkas-berkas yang tersusun rapi. Andre mengeluarkan satu persatu. Dokumen akses safe deposit box atas nama Naya, sebuah flash disk kecil dengan tulisan hati Naya, dan sebuah map merah berisi polis asuransi jiwa. Andre membuka polis itu, membaca cepat lalu mengangkat wajahnya. "Nilainya sangat besar," katanya pelan. Nama tertanggung, Naya. Nama penerima manfaat, Dimas. Naya merasa tengkuknya dingin. Tangannya refleks meraih map itu. Matanya menyusuri halaman terakhir. Di sana tercetak tanda tangan atas namanya.
Namun ia tahu betul, itu bukan tanda tangannya. Ini bukan aku yang tanda tangan. Suaranya bergetar. Aku nggak pernah tahu soal asuransi ini. Andre menatap halaman itu lebih lama, lalu berkata dengan nada berat. Tanda tangan ini palsu. Kata itu menggantung di udara, lebih menakutkan dari ancaman apapun sebelumnya. Bu Ratna menutup mata sesaat, seperti sedang menahan sesuatu yang lebih besar dari sekedar amarah. Karena kini, yang terbuka bukan hanya soal penipuan uang, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Rencana yang menjadikan nyawa sebagai bagian dari perhitungan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Dimas tidak lagi terlihat marah, melainkan gugup. Andre menancapkan flash disk itu ke laptop yang dibawa petugas. Layar menyala, sebuah folder terbuka. Di dalamnya, puluhan file video dengan nama tanggal dan jam. Ia mengklik salah satunya. Tampilan ruang tamu muncul di layar. Sudut pengambilan gambarnya tinggi, mengarah ke sofa, seolah ada mata yang selalu mengintai dari langit-langit. Naya terlihat duduk sendiri, melipat baju sambil menonton televisi. Andre mengganti file. Kini dapur. Naya sedang mencuci piring. File lain, kamar tidur. Naya duduk di tepi ranjang, memegang ponsel, wajahnya lelah. Napas Naya tertahan. Itu dari kapan? Bisiknya. Andre menelusuri tanggal. Lebih dari 6 bulan, jawabnya pelan. 6 bulan. Selama itu, rumah yang ia anggap tempat paling aman ternyata adalah ruang pengawasan. Ia merasa seolah seluruh hidupnya telah direkam, disimpan, dan mungkin dipilih-pilih sesuai kebutuhan. Andre menutup laptop sebentar, lalu berkata dengan suara serius. Rekaman seperti ini bisa dipotong, disusun ulang, lalu dipakai untuk membangun narasi palsu, seolah-olah Ibu Naya pelaku utama dari semua transaksi. Darah Naya terasa turun dari wajahnya. Jadi ini bukan hanya soal uang. Ini tentang menciptakan cerita yang akan membuatnya tampak bersalah di mata hukum. Kirana kemudian mengambil alih. Ia menyambungkan perangkat kecil ke speaker portable. Masih ada satu lagi, katanya singkat. Audio diputar. Suara Dimas terdengar jelas, santai, bahkan terdengar seperti sedang bercanda. Kalau audit masuk, tinggal lempar ke Aulia. Naya, semua atas namanya. Terdengar tawa kecil di rekaman itu. Lalu suara pria lain menyahut. Yang penting aman dulu. Beresin dokumen, sisanya gampang. Naya membeku. Wajahnya pucat, tapi matanya menatap speaker itu dengan tajam. Bu, suaranya gemetar, menoleh ke arah ibunya. Itu Pak Arman, rekan kantor Dimas. Andre langsung menoleh ke arah Kirana. Pak Arman yang di divisi keuangan itu, tanyanya cepat. Kirana mengangguk. Wajah Andre mengeras. Tatapan profesionalnya kini berubah serius. Bukan lagi sekedar penyelidikan internal, tapi indikasi jaringan. Berarti ini bukan kerja satu orang, katanya pelan. Ini sudah masuk ke ranah kolaborasi dan perencanaan. Kata perencanaan itu membuat tenggorokan Naya terasa kering. Bukan sekedar selingkuh, bukan sekedar penggelapan dana, tapi skema yang disusun rapi dengan dirinya sebagai tameng dan mungkin sebagai korban berikutnya. Naya memejamkan mata sesaat, bukan karena ingin lari dari kenyataan, melainkan karena ia baru menyadari satu hal yang mengerikan. Ia tidak hanya dikhianati sebagai istri, tetapi juga dijadikan alat dalam permainan yang bahkan ia tidak ketahui sedang berlangsung. Dan di ruangan itu, di rumah yang kini terasa seperti jebakan, semua orang mulai paham. Ini bukan lagi soal menyelamatkan reputasi, ini soal keselamatan. Keheningan di ruang tamu tiba-tiba pecah oleh suara dering ponsel. Bukan ponsel Naya, bukan pula milik petugas, melainkan ponsel di tangan Bu Ratna. Semua mata refleks tertuju padanya. Bu Ratna menatap layar beberapa detik sebelum mengangkat panggilan itu. Ia tidak menyalakan pengeras suara, tapi di ruangan yang sunyi, suara di seberang terdengar cukup jelas. Suara laki-laki, datar, tanpa emosi. Jangan cari Pak Arman, katanya singkat. Kalau ibu maksa,
Besok nama keluarga ibu ada di berita. Tak ada makian, tak ada teriakan. Justru ketenangan itulah yang membuat ancaman itu terasa lebih nyata. Panggilan terputus. Beberapa detik tak ada yang bicara. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Pelan tapi menekan. Kirana, yang sejak awal tetap tenang langsung bergerak cepat. Ia membuka laptop dan ponselnya, memeriksa log panggilan. Nomor burner, katanya sambil mengetik cepat. Tidak terdaftar, kemungkinan besar sekali pakai. Ia menoleh ke arah Andre. Sinyalnya terakhir terdeteksi dari sekitar area pelabuhan. Kata itu membuat suasana semakin berat. Pelabuhan berarti jalur keluar, jalur barang, dan jalur orang-orang yang tidak ingin terlacak. Naya memeluk lengannya sendiri tanpa sadar. Perasaan bahwa mereka sedang masuk ke wilayah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan laporan perusahaan, kini terasa sangat nyata. Di tengah ketegangan itu, Dimas justru tertawa pendek. Tawa tanpa humor. Sekarang kalian tahu, katanya sambil menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Aku bukan sendirian. Tak ada lagi nada sok berkuasa seperti di ballroom. Yang ada hanya kepastian bahwa ia masih memegang kartu lain dalam permainan ini. Andre mengatupkan rahangnya. Bu Ratna tetap berdiri tegak, tapi matanya kini jauh lebih tajam. Situasi telah berubah. Ini bukan lagi sekadar pengkhianatan suami terhadap istri. Bukan pula hanya kasus penggelapan dana perusahaan. Ini telah berkembang menjadi permainan yang jauh lebih besar. Dengan orang-orang di luar sana yang siap menekan, mengancam, dan menghapus siapapun yang dianggap mengganggu. Dan di tengah semua itu, Naya sadar, ia tidak lagi berhadapan hanya dengan masa lalunya, melainkan dengan sesuatu yang masih berjalan, masih bergerak, dan mungkin masih mengincarnya. Keputusan diambil dengan cepat. Demi keselamatan saksi utama, petugas memutuskan memindahkan Naya ke lokasi aman malam itu juga. Bukan besok. Bukan setelah semuanya tenang. Sekarang. Dimas dibawa melalui pintu berbeda. Tangannya sudah diborgol. Tanpa ponsel, tanpa kesempatan menghubungi siapapun. Saat mereka berpapasan di lorong sempit menuju pintu keluar, Dimas menoleh sekali lagi ke arah Naya. Tatapannya bukan lagi penuh percaya diri, melainkan campuran antara marah dan terdesak. Ia mencondongkan badan sedikit, cukup dekat untuk berbisik. Kalau nama kamu muncul di berita, jangan salahkan aku. Ancaman itu diucapkan dengan nada pelan, seolah ingin terdengar seperti peringatan, bukan kejahatan. Namun kali ini, Naya tidak menunduk. Ia menatap balik, matanya tenang, lebih tenang dari yang ia kira mampu ia miliki setelah semua yang terjadi malam ini. Kamu yang mulai, katanya pelan tapi jelas. Aku cuma berhenti diam. Tak ada teriakan, tak ada air mata, hanya keputusan. Dimas dibawa pergi, langkahnya menghilang di balik pintu besi yang tertutup perlahan. Naya masuk ke dalam mobil pengawalan bersama ibunya dan Andre. Lampu kota melewati jendela seperti garis-garis pucat yang terus bergerak, dingin dan tanpa emosi. Untuk pertama kalinya sejak pesta dimulai, Naya akhirnya bersandar di kursi. Tubuhnya lelah, pikirannya penuh. Namun di balik semua rasa takut yang masih ada, muncul satu kesadaran yang jernih. Malam itu bukan akhir dari penderitaannya, melainkan awal dari pertarungan yang jauh lebih berbahaya. Bukan hanya untuk membersihkan namanya, tetapi untuk membongkar jaringan yang selama ini bersembunyi di balik wajah ramah, di balik meja kantor, dan di balik senyum orang-orang yang ia kenal. Bu Ratna meraih tangan putrinya, menggenggamnya erat. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran. Dan di dalam mobil yang melaju menjauh dari rumah yang tak lagi terasa aman, Naya akhirnya memahami satu hal penting. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tidak lagi sendirian.